wabarakatuh. Saya Oktorini Kurnia Putri akan menjelaskan tentang sistem hormon dan pertumbuhan. Jadi dalam sistem hormon dan pertumbuhan, zat mikro yang berpengaruh terdiri dari vitamin A, kemudian selenium, kemudian iodium, vitamin D, juga zinc. Sekarang kita bahas satu persatu dari mulai vitamin A. Vitamin A dalam makanan dalam bentuk ester retinil. Kemudian diserap di mukosa usus menjadi retinol dalam bentuk retinol. Kemudian diubah lagi menjadi ester retinil. Kemudian diubah lagi menjadi kilomikron beta lipoprotein dalam limfe. Dan kemudian diserap dalam hati dalam bentuk ester retinil. Nah, dari hati ini diubah lagi menjadi RBP di dalam darah yang dapat mensintesa zinc. Kemudian dari dalam darah ini menjadi masuk ke reseptor permukaan sel sasaran berupa retinol dan asam retinoat. Dan dalam asam retinoat ini terletak di kulit sel epitel yang membantu sintesis protein dan berpengaruh pada sistem pertumbuhan. Kemudian kita masuk ke iodium. Iodium dalam makanan mempengaruhi beta karotin. Beta karotin ini diserap dalam usus halus dalam bentuk retinal, kemudian di mukosa usus menjadi retinol. Iodium setelah dalam makanan dalam bentuk iodium, kemudian diabsorpsi menjadi iodida, kemudian berubah menjadi sel kelenjar tiroid, kemudian berubah lagi menjadi hormon tiroid. Nah, iodida yang teroksidasi oleh enzim peroksidase dan hidroksin peroksida akan berikatan dengan asam amino dan menghasilkan triglobulin. Hormon tiroid ini terdiri dari T3 dan T4 yang merangsang hormon tiroid ini thyroid stimulating hormone. TSH ini terletak dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nah, sekarang kita masuk selenium. Selenium terbagi menjadi dua, ada selenometionin dan selenocysteine. Nah, metabolisme dari selenometionin dan selenocysteine dibentuk dalam bentuk selenoprotein tertentu. Selenoprotein ini terletak di kelenjar hipofisis yang berfungsi membantu pembentukan estrogen sulfat. Dan kalau selenoprotein dibentuk dalam GPX, itu masuk ke kelenjar tiroid yang membantu menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4. Nah, sekarang kita masuk ke vitamin D. Vitamin D dihasilkan dengan bantuan sinar matahari yang masuk ke dalam kulit dalam bentuk provitamin D3. Kemudian diserap dalam hati, dari hati kemudian ke ginjal dalam bentuk alfa hidroksilase. Nah, di ginjal ini menghasilkan hormon pertumbuhan yang terletak di kelenjar hipofisis. Kemudian menghasilkan hormon PTH yang terletak di kelenjar paratiroid dan menghasilkan hormon insulin yang terletak di pulau Langerhans. Sekarang kita masuk ke dalam zinc. Zinc diet terbagi menjadi dua, ion positif dan ion negatif. Ion positif sitrat dan ion negatif serat dan pitat. Kemudian dia diserap, zinc tersedia, kemudian masuk ke mukosa usus. Nah, sebelum masuk mukosa usus dia dibantu oleh ion metal. Dalam mukosa usus, cairan pankreas masuk dan mengubahnya akhirnya dia ke feses. Ada juga yang masuk ke zinc ke darah dalam bentuk albumin. Kemudian zinc yang sudah di darah ini masuk ke kelenjar hipofisis dan menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh pada sistem pertumbuhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.